dalam acara BCA Prioritas Conference 2025. Anda semua adalah agen terpilih yang berani menerima tantangan untuk menyelesaikan misi selama 2 hari ke depan. Selamat bertugas. Bagaimana strategi kita mengacu kepada KASA? Bagaimana tantangan kita yang harus kita hadapi adalah untuk meningkatkan KASA. Kita harus punya mindset yang sama, kita harus punya tujuan yang sama, bahwa KASA merupakan suatu strategi dan tujuan kita bersama yang harus kita capai pada tahun ini. Dengan upaya kita bersama, kita bisa meningkatkan lebih lagi untuk pertumbuhan nasabah-nasabah kita. Karena potensi-potensi bisa memberikan pertumbuhan yang sangat baik untuk nasabah kita, bisa berefek terhadap profitnya kita. Edukasi teman-teman BYC kita itu untuk masuk ke dalam aplikasi. Kenapa? Karena aplikasi ini yang nantinya akan mempersatukan antar member BYC di seluruh Indonesia. Karena mereka adalah potensi BCA di masa depan. Ternyata dengan email dan WhatsApp itu juga pertumbuhan portofolio nasabah terlihat, teman-teman. Apakah dia bertumbuh secara portofolio KASA? Ternyata bertumbuh. Hubungannya dengan teman-teman di prioritas. Peranan teman-teman di prioritas itu sangat penting untuk program ini. Pencapaian target bisnis itu harus natural. Kita boleh berusaha, tapi tetap harus dari sisi nasabahnya. Apapun itu tetap harus approval nasabahnya. Jangan sampai aset yang diasuransikan oleh nasabah itu gugur gara-gara kita daftarin double. Jangan sampai seperti itu. Kalau nasabah itu dana investasi, itu kita harus punya skenario dalam perencanaan keuangan. Biasanya kita taruh di kasa deposito gitu ya. Edukasi sih Bu, bahwa di BCA itu rate harga jualnya belinya bagus, sehingga sewaktu-waktu nasabah, Bapak atau Ibu ingin melikuidasi, dapat harganya bisa bagus. Asuransi ini sebetulnya adalah salah satu pilar yang memang ketika Bapak dan Ibu bertemu dengan nasabah, pastinya tetap harus mengingatkan ya, tugas kita bersama sebetulnya untuk bisa memberikan edukasi tentang pentingnya berasuransi. Asuransi pada prinsipnya adalah membeli uang besar dengan uang kecil. Kalau kita semuanya berasuransi, percaya sama saya, tidak ada orang miskin di Indonesia. Potensi-potensi bisnis lain yang mungkin para agen bisa analisa kembali, cukup banyak kalau misalnya teman-teman menggali atau melakukan salah satu pekerjaan yang normal, teman-teman bisa membuat action plan ke depan untuk mencari hidden gem yang dapat meningkatkan bisnis atau menunjang pencapaian kinerja prioritas di cabang teman-teman itu sendiri. Bicara kompetitor sudah nggak usah kita bilang lagi. Karena pasti dalam hidup, mau bisnis apapun, mau jualan apapun, ada kompetitornya. Jangankan dunia perbankan, dunia bisnis, sudah banyak kompetitornya. Lebih baik kita tingkatkan apa? Usahamu harus lebih besar dari kompetitor. Layananmu harus lebih bagus daripada kompetitor. Komitmenmu harus lebih tinggi dari kompetitor. Itu lebih bagus yang kita fokuskan. Memang kompetitor masalah, tapi jangan terlalu lama fokus karena di luar jangkauan. Jadi saya akan coba wrap up sesi workshop yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu secara bersama-sama. Tadi juga ada beberapa program yang bagus, baik itu dari KP ataupun dari cabang. Kita bisa lihat, manfaatkan jasa giro yang bisa dikasih tinggi itu, tapi selected ke nasabah-nasabah yang memang punya gironya tuh gede-gede. Nah itu bisa di-approach. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang selalu tenang dalam menghadapi satu tantangan atau satu krisis. Very thoughtful dan bisa memberikan solusi, dan balance-nya itu penting. Karena sebagai seorang pemimpin dia harus center, nggak ketakutan, dan kalau gagal pun dia akan bangkit lagi.